Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Thank you so much for joining this chapter 6 on our weekly book club. I'm Irfan Ahmad Hamami. I tremendously feel so happy to finally can pass for this chapter 6, and I would like to resume what we have been read until this chapter. Kan kita sekarang udah sampai di chapter ke-6. Chapter ke-6 itu, the chapter 6 will be defined into something about a passion. But this is like, we can think about, is it related into the passion or your interest? Or the passion has the similarity on your interest or not? It will be defined into this chapter 6. But we already read for the part 1. In the chapter 1, we already listened from my explanation about how to define the grids, and then afterward we already understand how to understand about the talent people, gifted, natural bias, and everything. And then we can finally understand about how to effort can be counts in twice, which finally end up to how struggle you are and how gritty you are at that part. And after that, we end up into the 4 things that we have to concern about that Nafisa already explained in the previous meeting. We divide into something that called purpose, hope, interest, and practice. So now on, we will divide into the 4 things that we can support into the grid itself. Kak Boya bakal ngejelasin di chapter ke-6 ini. Chapter ke-6 ini agak membingungkan atau mungkin merasa bahwa kita akan bertanya-tanya lebih banyak sekali karena we always pursue by a lot of people in the quotes that we have to pursue our passion, we have to love our passion and everything at the part, and we also with other chat, mas. Okay, so what's next? Kayaknya nggak sabar kalau misal kita ngomongin soal passion itu bakal orang banyak yang relate soal di buku itu dijelasin kayak people go for what they love. The first one, they feel satisfied with their job when they do something that fits in their personal interest. And the second one, they always feel that with your passion, it can assume you can perform better. So, Kak Deborah bakal explain lebih detail lagi di chapter ke-6 buat teman-teman semua yang nanti akan menyiapkan diskusinya. Silakan untuk di-share ke diskusinya. So, Kak Deborah, time is yours. Thank you so much for your effort in advance, ya. Boleh bantu bisa sharing screen enggak? Yes, bentar, Kak. Oke. Thank you so much. Semuanya teman-teman udah pada bisa lihat screen-nya ya? Ya kan? Ya, udah. Oh, Oke. Thank you. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah, dan di sini saya akan mencoba untuk men-sharing dengan kalian semua apa yang sudah saya dapat pada part 2 di Growing Grit from the Inside Out, chapter 6 dengan judul Interest. Nah, interest kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya minat. Nah, minat itu apa sih? Minat itu merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah yang kita miliki terhadap sesuatu. Nah, di dalam buku ini itu akan ada banyak cerita pengalaman tentang orang-orang terkenal mengenai minat mereka, baik itu dalam sosial, teknologi, ataupun dalam sebuah pernikahan mereka, baik tentang seorang penulis, musisi, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelumnya tuh saya juga sempat bingung sih di chapter 6 ini interest itu berbicara soal apa sih gitu kan. Banyak banget cerita-cerita dari orang-orang yang berbeda. Saya tuh baca sampai sekitar 10 kali lebih gitu. Nah, sampai akhirnya saya tahu bahwasannya di chapter 6 ini kita tuh lebih mengetahui interest kita terhadap sesuatu itu apa sih, dan makanya di situ lebih banyak cerita-cerita dan pengalaman orang-orang yang ada di chapter 6 ini gitu. Nah, makanya saya minta kepada teman-teman nanti di chapter 6 ini ketika membahas ini kita lebih banyak sharingnya mengenai minat dan gimana caranya kita ngembangin minat gitu. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang paling Anda nikmati di dalam hidup ini sih? Boleh nggak sharing atau 1-2 orang? Saya ingin dengar dari teman-teman semua apa yang paling Anda nikmati dalam hidup Anda. Boleh dong unmute aja siapa aja 1 menit 30 detik, that's okay.
Kira-kira dari pertanyaan ini apa sih? Apa yang paling Anda nikmati ya di dalam hidup ini? Pertanyaannya simple tapi akan banyak susah untuk kita jawab sebenarnya. Boleh siapa yang mau share? Kesehatan. Bang Luk, oke, kesehatan. Kesehatan. Oke, yang lain? Boleh? Nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan itu apa? Ada nikmat Tuhan itu seperti nafas kehidupan atau apa? Nikmat yang maksudnya Kak, nikmat yang diberikan Tuhan sebagaimana misalnya kita bersyukur atau tidaknya. Oh, yang gitu harus ya. disyukuri. Berarti apa yang didapat itulah yang kita nikmati gitu ya. Well, Iya. oke. Thank you semua. Ada satu lagi nggak boleh sharing apa yang paling Anda nikmati dalam hidup ini? Momen yang paling nikmati. Satu orang lagi aja, before kita lanjut ke yang lain. Ke slide yang lain. Aku Kak, mungkin menghabiskan uang mungkin Kak. Mau menghabisin duit, aduh ya ampun royalnya. Oke lah, udah nggak apa-apa. Yang penting ya, nikmat itu benar-benar ngabisin duit ya. Anda masuk orang kaum mewah ternyata Anda ya. Oke, baik, thank you. Aku setuju ngabisin duit. Benar, aduh. Kaum mewah ini memang berat, paling berat nih. Oke, selanjutnya begini. Di awal buku ini diceritakan bahwasannya terdapat 2 fakta orang yang dimana salah minat itu dimiliki salah maksudnya kita banyak orang itu punya minat tuh tapi salah gitu. Yang pertama itu kita bahas ya, di situ di buku itu dibilang karena orang tua gitu. Nah, kita lihat di Indonesia ini anak-anak tuh tumbuh dengan didikan orang tua tapi secara tidak langsung mereka kan mengarahkan. Contohnya ya, ada keluarga dokter gitu. Otomatis dia akan mengarahkan anaknya, lu jadi dokter aja. Kamu jadi dokter ya, kamu jadi dokter ya. Atau misalkan ada orang tua yang sudah punya pekerjaannya tinggi, misalkan contohnya di salah satu BUMN terkenal, maka otomatis gimana pun ceritanya, orang tua ini akan menumbuhkan minat atau memaksa keinginan mereka untuk anaknya pun sama dengan dirinya, yang penting nggak malu-maluin orang tua yang sudah mengembangkan anak. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, itu kebanyakan orang memiliki minat yang salah itu ketika mencari status dan pendapatan yang tinggi. Nah, ini ada relasinya ya dengan yang pertama ya. Yang pertama itu kita lihat karena orang tua pengennya begini begitu, otomatis kita akan cari status dan pendapatan yang tinggi gitu. Nah, supaya dengan tujuan nggak malu-maluin orang tua nih. Kalau malu-maluin orang tua, aduh repot lah, gawat lah, bagaimana lah. Karena mungkin orang tuanya itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam keluarga tersebut ataupun di lingkungan tempat mereka tinggal gitu. Jadinya nggak mau sampai orang tuh sampai salah pilih gitu. Nah, saya pernah lihat di Instagram baru-baru ini. Pernah lihat ada seorang wanita, dia tiktokers di Instagram, cuma tiktokers, dia hidup di Jerman, dia bilang gini, kenapa sih orang-orang di Indonesia itu selalu menyalahkan anak-anaknya kalau dia memiliki cita-cita yang kayaknya rendah banget ya, padahal kalau di Jerman, anak-anaknya itu kalau misalkan dia punya cita-cita, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi tukang pipa, aku mau buka mesin nih, aku mau jadi montir, aku mau jadi tukang sampah, aku mau jadi apa? Dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan hal itu tuh sering dianggap rendah di orang Indonesia. Tapi kalau di Jerman, sekecil apapun lu itu memberikan dampak buat sistem yang bergerak saat ini di Jerman gitu. Makanya kita nggak pernah salah bahwasannya orang-orang luar negeri itu, even dia dari orang plumber, dari orang pipa, dia bisa menciptakan suatu inovasi yang sampai akhirnya mereka bisa memiliki inovasi untuk kemajuan di dunia ini, bukan hanya di negaranya tersebut gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, di dalam buku Angela itu, setelah dia bilang bahwasannya ada fakta yang salah orang dengan terhadap suatu minat itu, peneliti itu bilang gini, seharusnya minat itu, yang pertama, minat itu harus berhubungan dengan personal interest si orang tersebut gitu. Kenapa? Setiap orang itu akan sukarela dan mendalami jika hal tersebut berhubungan dengan ketertarikan yang ada di dalam dirinya. Seperti contohnya, orang suka untuk berbicara, berinteraksi, itu akan lebih memilih pekerjaan yang dimana dia bisa berinteraksi dengan orang. Dan orang akan suka kalau dia hanya bekerja menghitung saja, otomatis dia akan pilih aku mau kerja jadi akuntan atau mau kerja di bank. Nggak mungkin orang yang suka berbicara itu jadi seorang akuntan, karena dia bingung, aku mau ngapain? Tinggal di belakang komputer, gua nggak ketemu muka orang, yang ketemu hanya mesin dan tulisan. Nah, sedangkan kalau orang yang dia suka akuntan tapi disuruh berbicara di depan, gue mau ngomong apa? Gue yang tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tiba-tiba lu suruh ngomong gue mempromosikan suatu produk, itu impossible. Nah, itulah yang dinamakan
berhubungan dengan personal interest-nya itu orang akan menyenangi. Dan yang kedua, kalau minat itu menarik, maka kinerja pun akan narik gitu kan. Kita nggak tutup kemungkinan bahwasannya pegawai yang memiliki minat yang selaras dengan pekerjaannya itu akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perusahaan. Bisa jadi kontribusinya itu berupa encourage teman sebayanya untuk tetap bekerja, memberikan yang terbaik. Bisa jadi kita bisa tinggal lebih lama dalam pekerjaannya tersebut. Contoh simpelnya, ada seorang mahasiswa, dia menyukai bidang studi, dia dalamin itu, otomatis dia kerja akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan hal itu kan. Dia nggak akan melenceng. Faktanya, gue waktu itu kuliah di business administration. Ujung-ujungnya gue melenceng ke salah satu perusahaan BUMN di Indonesia ini, yang dimana gue nggak ada berhubungan dengan program studi itu. Nggak mau ya udahlah karena PLN gitu. Nah, beda dengan teman saya itu ada, ini kisah nyata loh. Teman saya itu suka yang namanya DKV, itu desain di ITB. Dia desain di ITB, dia suka itu. Ketika dia menjalani hal itu, pernah dosennya bilang ngomong gini, coba kalian cari satu barang, kemudian interpretasikan bahan itu menjadi partikel-partikel terkecil. Dan akhirnya dia hanya dapat ide dari sebuah jam. Sebuah jam itu dia gambar bentuknya besar, kemudian dia urutkan partikel yang ada di dalam jam tersebut. Sampai akhirnya dia mendapatkan nilai 99 dan dia orang tertinggi yang ada di kelas itu. Karena apa? Karena dia memiliki minat yang sederhana untuk hal yang dia dalamin, sehingga hal kecil pun dia bisa berpikir lebih gitu. Itu sederhana loh, tapi belum tentu orang bisa ngelakuin. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, saya mau tanya juga nih pendapat teman-temannya. Untuk menemukan antara minat dan pekerjaan itu, saya nggak tutup mata, itu susah banget. Adalah benar, adalah fakta. Kalau kita tuh akan pasti susah banget, rumit banget, nemuin sesuatu pekerjaan yang dimana kita ngelakuinnya bakal enjoy. Dan kalau kita lihat, di sekitar kita tuh sedikit ya orang yang benar-benar selaras dengan minat dan hidup mereka gitu. Sehingga mereka tuh bisa enjoy, bisa fun dengan apa yang mereka jalankan. So, saya mau nanya pertanyaan ke teman-teman. Dari statement yang dikutip dalam Angela Duckworth ini, nobody is interested in everything and everyone is interested in something. Boleh kasih komen nggak teman-teman yang ada di sini? Dipersilahkan waktunya. Boleh. Ada yang mau nanya? Maksudnya jangan nanya. Apa dulu? Kasih dulu statement untuk nobody is interested in everything and everyone is interested in something. Ini yang ada di Angela Duckworth. Dia kutip ini. Boleh ada yang mau kasih pendapat nggak? Hai teman-teman. Maybe. Kak Boya, ini lebih ke arah peminatan nggak sih? Misal nggak semua orang itu sebenarnya minat pada banyak hal, tapi setiap orang itu memiliki minat tersendiri gitu. Nah, terkadang kita menyalahkan bahwa kayak kita fenomenanya adalah banyak orang tua itu mengarahkan anaknya karena minat orang tua gitu. Dan padahal sebenarnya anaknya sendiri mengerti minatnya dia itu seperti apa. So mungkin ini adalah bagian dari apa yang sudah dijelaskan oleh Angela. Oke. Thank you Evan. So boleh teman-teman yang lain ada lagi yang mau kasih pandangan mengenai statement yang diucapkan di Angela Duckworth ini dalam bukunya Grit. Nobody is interested in everything and everyone is interested in something. Boleh? Mungkin saya tunjuk aja Fitrah. Tadi udah cowok, sekarang cewek. Boleh? Kasih pendapatnya. Fitrah ya? Ini Fitrah kan namanya ya? Ya, gimana Bu? Oh ya, Fitrah Mulyani ya? Mikir dulu Ibu Fitranya. Ada nggak teman yang lain yang mau kasih pandangan soal ini sedikit aja supaya nggak monoton ininya, sharingnya? Atau boleh nggak Kak kasih? Boleh, sok mangga. Oke. Jadi di sini kan dibilang nobody is interested in everything. Jadi kita itu pasti tertarik pada suatu hal dan sangat memungkinkan untuk tertarik pada banyak hal. Namun interest itu sendiri itu nggak bisa setara gitu.
ke semua yang kita sukain. Kita bisa suka banyak hal, tapi nggak bisa semuanya itu mencuri perhatian kita sepenuhnya, itu nggak bisa. Jadi pasti ada satu dari banyak itu yang menjadi specialty-nya kita. Oke, thank you Mbak Faid ya. Yep. Ya benar, setuju apa yang diucapin sama Evan dan juga Mbak Faid gitu kan. Nggak semua kan nggak ada in everything. Tidak ada yang berminat kepada semua hal. kita ngomong siapa ya? Gimana? Tadi ada yang ini? Halo? Ada, ya udah kita lanjut aja. Nobody is interested in everything. Gak ada orang tuh yang tertarik di semua hal, itu gak akan pernah ada. Tapi pasti ada orang yang tertarik dalam suatu hal. Itu memang hal yang sederhana gitu. Jadi nggak semua orang itu bisa kita, maksudnya nggak semua hal itu bisa kita dalamin. Kalau kita mau ngerjain sesuatu, cukup satu aja. Kamu suka apa? Aku suka masak, ya udah dalamin di situ gitu. Kamu suka apa? Aku sukanya musik. Ternyata lu disuruh orang tua itu masak gitu, masak gitu ya. Itu kan bingung juga gitu, seperti itu. Nah, itu adalah kutipan yang dari Angela Duckworth. Nah, jadi kalau yang saya lihat ketika si Angela ini mengutip kata-kata ini, di bawahnya itu dia ada tertulis, dia bilang gini, jadi kalau begitu cocokkanlah pekerjaan Anda dengan apa yang menarik perhatian dan imajinasi kita. Itu adalah ide yang bagus. Nah, memang sih segala sesuatunya yang kita kerjakan, antara minat dan pekerjaan yang kita lakukan itu memang nggak akan pernah menjamin yang namanya bahagia dan sukses. Tapi setidaknya itu dapat membuka kita untuk melakukan suatu hal atau membuka peluang kita untuk ke depannya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau di buku Angela Duckworth itu ada dibilang James Beard Award winning chef di Mark Venti ya. So si James ini dia tuh seorang chef karena dia dari kecilnya memang dia sudah memasak gitu ya. Nah, sampai besarnya kemudian dia memasak juga gitu, dan akhirnya dia menang lomba menjadi chef di Mark Venti gitu kan. Nah, tapi dia tuh menyukai musik juga gitu. Nah, apa yang dia lakuin? Ya udah dia combine itu. Paginya dia masak di restoran, kemudian siangnya dia ikut suatu band untuk mainin musik. Atau sebaliknya, ketika dia pindah pekerjaan ke restoran yang lain, ketika dia mendapatkan shift malam, ya udah paginya dia main musik, malamnya dia tetap masak gitu. Nah, ini akan kombinasi yang bagus untuk membuat memang nggak menjamin kebahagiaan dan kesuksesan gitu, tapi at least buka peluang untuk kita bisa mendapatkan minat kita ke depan. Nah, seperti itu. Nah, tentu aja pertanyaannya muncul loh. Jadi gimana sih, Deb, kalau misalkan kita mau ngebangun minat itu gitu? Bagaimana cara menemukan minat dan hasrat gitu? Nah, yang saya kutip dari buku Angela Duckworth ini, yang pertama itu tentu aja kita discovery. Di halaman-halaman terakhir itu ada dibilang discovery. Discovery itu menilik kembali minat yang sebenarnya. Minat itu memang nggak bisa ditemui melalui sebuah introspeksi. Jadi kalau lu mau nemuin minat, tapi introspeksi diri, kenapa ya gue kayak gini? Itu nggak akan pernah ketemu dengan yang namanya introspeksi. Tapi lebih baik kita lakukan refleksi terhadap diri kita. Waktu kecil nih gue suka apa sih di umur 10? Oh, ternyata gue suka ngegambar. Nah, coba refleksikan. Apakah ternyata aku suka ngelakuin masak-masakan, atau misalkan aku suka jadi dokter periksa. Nah, kita refleksikan apa yang kita suka pada saat itu, kemudian evaluasi. Mau nggak kita melakukan hal itu kembali, ngebuka kembali masa kecil kita yang dimana kita memang benar-benar tuh suka gitu. Nah, proses untuk menemukan kembali itu adalah yang namanya development. Kita mulai beraktivitas, kita mulai mencari pengalaman. Nah, Jeff Bezos itu salah satu penemu Amazon itu bilang, kesalahan terbesar seseorang adalah di mana saat mereka mencoba memaksakan suatu minat dalam diri mereka. Nah, itulah kesalahan terbesar menurut Jeff Bezos. Tanpa adanya eksperimen, kita tuh nggak akan pernah tahu minat itu gimana sih, apakah sesuai dengan kita atau enggak. Nah, tapi kalau itu minat itu udah ketemu, secara otomatis kita tuh pasti mulai beraktivitas, kita mulai cari pengalaman. Contohnya Jeff Bezos ini, dia kan penemu Amazon ya. Dia memang awal itu tidak ada kepikiran yang namanya computering untuk statistik di ilmu IT gitu. Awalnya itu dia seorang mekanikal gitu. Mekanikal, dia loncat meneliti engineering bla 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 sampai akhirnya dia tuh ketika kuliah dia menemukan suatu hal yang menarik bagi dia, dan akhirnya dia mendalami hal itu sehingga dia akhirnya membentuk
Amazon.com, dan itulah sampai sekarang dia. Nah, itulah Jeff Bezos. Dia mulai mendevelopment dirinya dia untuk mulai mencari-cari pengalaman yang dia miliki. Nah, yang terakhir itu adalah deepening. Nah, kalau udah cocok, ya pasti kita akan dalamin kan. Kita akan mulai proaktif, terus-menerus mengembangkan, terus kita cari trigger-trigger yang baru sehingga kita nggak loyo dengan apa yang udah kita kembangkan. Nah, finally, dukungan adalah hal yang paling penting, baik itu dari orang tua, guru, pelatih, geng kita, keluarga kita, sahabat kita. Nah, kenapa sih dukungan ini penting? Kenapa sih mereka itu penting? Ya karena mereka itu sekelompok orang yang bisa membantu kita untuk menstimulasi kita terus-menerus untuk nggak loyo, kemudian memberikan umpan positif, sehingga kita itu bisa bahagia, kompeten, dan aman. Sekalipun badai yang kita alami pada saat kita ngelakuin hal tersebut, karena kita punya orang-orang yang support dengan kita pasti akan tetap merasa aman dan akan tetap merasa bahagia. Dan yang terakhir, saya hanya kembali menumbuhkan pertanyaan dalam diri kalian, nggak perlu dijawab. Saya kutip juga dari Angela and the Duckworth ini, figure out what you enjoy doing most in life. Jadi jangan pernah ngelakuin hal yang nggak lu suka, karena itu akan sia-sia, buang waktu. Lebih baik kita cari sesuatu yang kita suka, kemudian kita kembangin, dan bisa kita ngasilin cuan loh, seperti itu. That's all for me. Saya balikin semuanya ke Evan. Oke. Wow, oke, terima kasih Kak Boya udah dibantu menjelaskan. So this is very complicated actually to talk about the interest dan juga minat. Kita juga ngomongin soal passion, kita ngomongin soal how to find ourselves better dan lain sebagainya. Itu kan hal yang ternyata itu nggak mudah. Dijelaskan juga tadi ngomongin soal discovery, development, deepening, dan ternyata harus ada dukungan loh. Pada saat kita kondisi sekarang, era-era anak zaman sekarang itu adalah how to pursue your self-love, how to make yourself better, how to create your self-care and the other things. So it means with the self-love, self-care, and self-development, everything too, we don't even need other people argumen lah istilahnya. Kita ngerasa kayak, aduh omongan orang itu cuma kayak oke lah, mungkin mendukung secuil. Aku ngerti diriku sendiri kok, so I deepening myself, udah better segala macam kayak gitu. So teman-teman ngerasa nggak sih waktu kita mencari kayak minat atau mungkin sampai sekarang itu masih belum menemukan apa sih yang memungkinkan menjadi minatnya kita? Entah kita itu suka ngobrol sama orang lain kah, atau mungkin kita itu tipe orang yang introvert seperti saya yang harus baca buku terus di kamar, nggak pernah keluar kemana-mana kan, nggak pernah ngomong sama siapapun kayak gitu mungkin. Jadi apakah sampai sekarang teman-teman masih berpikir tentang itu atau enggak? Kayaknya nggak ada yang percaya kalau kamu introvert, beneran deh. Semuanya tuh kayak ketawa di belakangmu. Oh. Okay. Instagramnya fully dengan jalan-jalan, oke lah. Oke, so I think yang paling muda lah ya. Yang paling muda si Ewi kayaknya. Ewi paling muda kan ya. Anyway, Ewi di umur yang kita biasanya define-nya itu 18 ke 22 itu mulai dari youth adult, terus mulai kayak quarter life crisis, atau mungkin yang sudah berumur 30 masih belum lepas dari quarter life crisis, juga mungkin bisa ada juga gitu kan. Jadi teman-teman yang mungkin sampai sekarang ini masih finding yourself better, tadi Kak Boya udah menjelaskan soal discovery dan lain sebagainya. Menurut Ewi sendiri nih, Ewi merasa nggak sih sampai sekarang udah menemukan peminatan atau sebuah yang menarik atau sebuah yang dinikmatin banget atau enggak? Udah Kak. Udah, oke. So what's that? Dari gimana ya? Dari segi apanya itu kan Kak? Dari segi beri komunikasinya itu, Ewi udah nambah wawasan dari Jum kayak gini ya kan? Dari nambah wawasan sama pengetahuan Ewi. Jadi agak luas gitulah. Oke, nice. Terus siapa ya yang sekarang ada nggak sih teman-teman di sini yang merasa masih questioning in the chapter 6 karena aku sendiri membaca di chapter 6 itu kayak bingung, yang selama ini merasa bahwa ternyata dukungan dari orang lain itu
mensupport kita lebih banyak karena dianggap sebagai sebuah ambience, sedangkan kita sendiri itu merasa getol, udahlah ya aku pikir kayak aku lebih ngerti sendiri gitu. I'm funding on myself, ya gagalnya aku juga udah berjatuhan berkali-kali, ya saya sendiri yang ngerasain, bukan orang lain yang ngerasain gitu kan. So oke, mungkin ada teman-teman yang sharing untuk chapter 6 yang udah dijelasin sama Kak Boya. Sebenarnya gini loh, boleh nggak aku pointing satu orang ya? Sebenarnya aku penasaran sih dengan seseorang yang ada di sini ya. Boleh Kalau banget dong. Oh ya. Gue sebenarnya penasaran ingin tahu nih. Nah, pingin tahu nih gue tuh dengan apa ya? Kalau menurut pandangan dia si AU nih, aku pingin tahu dari AU ini. Gue tuh kenal dia kan karena kita satu kantor ya. Tapi ini nyata loh, beneran maksudnya gini. Dia nih smart ya. Dulu tuh dia bukan kan sekarang dia ditempatnya di komunikasi, dia sekarang berhubungan dengan namanya designing, video editing dan lain sebagainya. Kalau dulu di unit sebelumnya dia tuh nggak di bidang itu. Tapi yang gue heran ya, kenapa akhirnya dulu dia di bidang kinerja, mengurus kinerja, sekarang dia pindah haluan banting setir, disuruh di bidang komunikasi, ngurusin designing and video, sampai akhirnya kalau kalian tahu lihat kualitas di editing dan designingnya dia itu bagus banget loh. Makanya gue pingin tahu itu tuh gimana sih, apakah ini hobinya atau gimana? Karena kalau menurut gue dengan apa yang gue bahas interest ini sebenarnya ada hubungannya ya dengan pengalaman AU ini gitu. Boleh nggak sharing Bang AU? Aku masih penasaran nih karena saya sebagai teman sendiri belum sempat menanyakan hal seperti itu. Tapi jujur loh, kualitas designing sama video editingnya itu nggak diragukan loh. Ya benar. Saya juga sudah mengapresiasi atas kerja dia sampai malam-malam jam 3 berteriak-teriak, juga saya sudah menikmati itu. So silahkan AU untuk bercerita tentang itu. Kak AU nih potensial buat di hire nih kayaknya nih. Boleh. Iya, seriusan. Kalau kalian minta ini ya, maksudnya lihat desainnya dia itu nggak kecewa loh, beneran bagus. Ya, got it. Thank you, Kak. Kalian harus tebel aja sih. Boleh AU. Jebakan Batman ya. Gimana tadi, Kak Boya? Simpelnya lebih ke proses, simpelnya lebih ke prosesnya Kak. Kan, ya, okay. Sorry ya, mungkin sebelumnya teman-teman di sini punya pengalaman yang lebih worth it lah daripada saya gitu. Cuman kalau misalnya ngomongin dari pengalaman pribadi saya sendiri mengenai pekerjaan, kalau ditanya ya, seneng nggak sama pekerjaan sekarang? Sebenarnya enggak. Cuman kalau misalnya ditanya alasan, kenapa? Jadi misalnya kalau misalnya ketemu orang tuh nanya, sebenarnya kamu kenapa sih bisa kerja di sini gitu? Padahal kuliahnya di jurusan lain. Selain daripada dia memang salah pilih jurusan misalnya ya. Kan banyak tuh jurusan A tapi jurusan kuliah di A tapi kerjanya di B gitu. Kalau punya alasan misalnya nih, saya juga minta pendapat teman-teman. Kamu kenapa sih bisa milih kerjaan A misalnya gitu? Karena butuh uang. Salah nggak kira-kira? Enggak. Realistis lah. Enggak salah. Enggak ya? Enggak. No. Gimana? No. Enggak. Nah. Enggak. Nah, jadi makanya bukan kontra dengan yang dijelaskan Kak Boya tadi di chapter 6 ini. Tapi kalau misalnya di pandangan saya sendiri nyambung juga ya dengan yang di buku ini sebenarnya. Nah, menurut saya itu tidak masalah bekerja di tempat sesuatu yang memang bukan passionnya kita. Selagi memang atmosfernya itu bisa kita terima. Dari pengalaman saya, sebenarnya yang membuat kita tidak nyaman di pekerjaan itu adalah orang-orangnya. Ketika kita bekerja di suatu tempat dengan orang-orang yang kita temui yang sepemikiran dengan kita atau bisa menerima kita, ya kita akan mengerjakan aja pekerjaan itu gitu. Jadi ketimbang kita berpikir, kenapa sih harus bekerja di sini ya? Kenapa sih harus melakukan ini? Padahal kan cita-cita saya dari dulu tuh nggak di sini. Nah, ketimbang berpikir seperti itu, akan lebih baik jika kita kerjakan saja. Kita harus mengganti mindset kita, kerjaannya gini ya, daripada kayak gitu ya. Oh, kerjaan kayak gini, kenapa nggak saya lakukan? Toh bisa aja kita lakuin gitu pekerjaan ini. Ya udah terima aja gitu. Jadi, terus kamu kok bisa bertahan? Padahal bukan passion kamu di situ. Ya balik lagi, saya butuh uang, realistis kan.
nggak gampang mencari pekerjaan di zaman sekarang gitu. That's okay. Jadi maksudnya saya mau sampaikan di sini bukan berarti misalnya kita sekarang belum menemukan pekerjaan atau sesuatu yang menghasilkan buat kita bukan di passionnya kita. That's not totally wrong. Maksudnya kita itu masih benar karena kita perlu meneruskan hidup, kita perlu biaya, perlu duit, selagi itu masih menghasilkan ya ambil aja. Nah, memang sekarang passion saya itu di digital ya, maksudnya di designing segala macam. Nah, sebelumnya memang saya lebih ke engineering, melakukan hal-hal desain ini kan sebagai hobi, benar. Tapi lagi-lagi balik lagi kayak bersih-bersih. Sebenarnya bersih-bersih itu pekerjaan yang sangat menyenangkan kalau nggak disuruh. Bener nggak? Tapi kalau udah disuruh, bersihin pasti kita males. Tapi kalau misalnya kita bersih-bersih atas keinginan kita sendiri, nah itu bisa semuanya dibersihin. Niatnya pertama cuman bersihin, aduh ada sampah nih di kolong meja. Nah lama-lama tuh satu rumah tuh bersih. Tapi coba kok tuh rumah kotor, tidur-tiduran mulu, lu bersihin pasti males jadinya. Jadi sesuatu yang dikerjakan kalau dengan paksaan itu akan tidak works ya. It doesn't work. Tapi jika kita melakukan sesuatu dengan keinginan kita sendiri, ya itu akan menghasilkan. Jadi jika ditanya tadi oleh Kak Boya, kenapa saya beralih, memang itu kembali lagi pada hobi. Makanya saya ambil konversi pekerjaan ini ya. Tapi balik lagi ke yang tadi, sebenarnya saya tidak suka ditempatkan di tempat sekarang karena dulu saya melakukan ini karena hobi, tapi sekarang karena paksaan menjadi bagian dari pekerjaan. Tapi balik lagi, kenapa enggak gitu, daripada kita mikir-mikir, loh kenapa sih harus melakukan ini lah. Baiknya kita malah berpikir, oh cuman gini doang kok, biasa kok yang saya lakukan, nah, kenapa enggak kita lakukan gitu. Nah balik lagi, kita harus coba menerima situasi di sekitar kita. Jadi itu sih tantangannya lebih kepada manusia. Jadi sekali lagi, sebenarnya yang tidak membuat kita nyaman dalam satu pekerjaan itu adalah manusianya, bukan pekerjaannya. Kalau itu poin saya sih. Mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain di sini yang udah lebih ini. Saya sebenarnya agak minder bercerita di sini, pasti pengalaman teman-teman lebih wow gitu ya. Udah yang go international mungkin ya. Saya yang Inggrisnya masih blak gitu ya. Mungkin gitu aja. Gimana Kak Boya sama siapa deh yang lain? Mau sedikit nyambung punya Kak Ari, boleh? Boleh Kak, silakan. Aku tuh suka dengan konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apa yang dilakukan Kak Ari adalah apa yang di depan matanya, yaitu yang dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Terlepas itu suka atau enggak, ya udah he just accept it gitu. Jadi kayak menerima apa yang ada dan lakukan yang terbaik. Jadi nggak yang kayak aku nggak suka sama ini, ya udah aku kerjain sejelek-jeleknya, dia nggak. Dia melakukan yang terbaik walaupun itu dia nggak suka gitu. Dan I really love it. Cuman satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, aku setuju sama Kak Ari bahwa ya udah lakuin aja gitu. Dan related sama yang tadi ini sama Kak Boya, nggak salah juga sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita. Itu kan menyenangkan banget ya. Udah melakukan passion, dapat duit lagi gitu kan. Cuman ya we have to be realistis bahwa it's not that simple gitu. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan sebuah keberuntungan dalam tanda kutip untuk bisa melakukan suatu hal yang menghasilkan juga dan bisa menjadi sumber penghidupannya gitu. Dan kalau bisa jadi sebuah tambahan, itu kenapa kita tuh harus benar-benar paham dengan diri kita gitu. Kalaupun memang kita sedang melakukan sesuatu hal yang kita nggak suka, at least kita punya list nih beberapa hal, kita udah tahu, oh oke, aku tuh suka makan gitu. Aku tuh suka traveling. Aku inget banget Kak Ari sempat cerita bahwa traveling adalah caranya dia untuk jadi self reward gitu. Jadi setelah dia work so hard dengan dalam artian dengan mungkin dengan situasi yang kurang kondusif atau seperti apa, dia tahu nih cara escape from the reality itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa yang mungkin kita semua perlu punya gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya kayak masih terus menambah list apa sih yang harus aku lakukan ketika aku lagi burn out nih gitu. Dan kemampuan kita untuk memahami titik-titik tertentu kayak aku lagi burn out, aku lagi mau stres, aku mau kayaknya udah mulai insomnia ya. Beberapa hal-hal seperti itu kayaknya harus mulai kita buat list supaya kita bisa balik ke passion kita yang kita tadi Kak Boya sempat bilang, temukan dulu passionmu,
Itu kan ada hal yang paling menyenangkan gitu. Apa sih yang paling kamu nikmati? Nah itu tuh kita harus punya beberapa list, nggak boleh cuma satu kalau bisa. Jadi kita bisa lompat ke sana. One day kita merasa stress, anxiety atau apapun itu kita bisa langsung, oke, aku butuh stress relief misalkan dengan melakukan beberapa passionku. Misalkan nyanyi kayak, traveling, melukis, apapun sih kayaknya sih seiring berkembangnya waktu. Setambah usianya kita juga ya, dengan bertambahnya pengalaman, kayaknya kita akan nemu banyak hal yang baru. Contoh yang dulunya nggak ngerti melukis, tiba-tiba kayak oke, just jadi pelukis sederhana yang kadang kita tuh nggak sadar gitu, bisa-bisa ya sekarang ternyata aku tiba-tiba melukis gitu. Hal-hal yang baru seperti itu perlu kita terus explore dan kayaknya karena manusia tuh cukup cerdas menurutku, makanya aku nggak suka dengan konsep bukan nggak suka dalam artian kurang sependapat dengan konsep pemetaan karakter kepribadian. As a psychologist, I don't think so it's true. Dan ternyata memang beberapa research bilang nggak sevalid itu kita mempercayai. Oh okay, I'm a melancholist, I am a extrovert, I'm an introvert. No, sometimes we introvert, sometimes juga extrovert gitu. Nggak ada orang yang literally extrovert seutuhnya, nggak ada juga orang yang literally introvert. No. Nggak ada yang seperti itu. Jadi karena kita nih cukup cerdas untuk bisa terus menyesuaikan diri dan beradaptasi, jadi kita akan terus berubah pasti. Makanya kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan itu juga diperlukan. Be flexible sih kayaknya. Itu kayaknya sedikit nyambung nggak sih? Disambung-sambungin aja ya kayaknya ya. Oke, dikit lagi boleh nggak? Dikit aja. Boleh. Silakan. Dikit lagi ya, Mas. Ini mau disclaimer sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang atau udah pada kerja semua ya, atau ada yang masih kuliah atau gimana. Jadi maksudnya yang tadi saya sampaikan di belakang, jika saat ini ada teman-teman yang bekerja atau dapat kesempatan untuk bekerja bukan di passionnya, jangan pernah berpikir kalau this is not my work. Ini bukan pekerjaan saya dan tanpa ini saya nggak akan maju. Itu jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi balik lagi, ambil kesempatan dan disembari itu balik lagi tadi kita butuh uang toh, ambil aja dan sembari itu kita cari interest kita apa dan disitulah jadi sambil menyelam minum air di situ. Jadi kita kumpulin modal dari situ untuk nanti kita akan bangun sesuatu yang jadi passion kita gitu. Jadi take a chance saja dulu gitu. Jadi maksudnya. Jadi jangan berkecil hati. Aduh, kalau nggak di passion saya nih, aduh nggak semangat hidup jadi demotivasi gitu. Nggak, ambil aja gitu. Jangan pernah berpikir dengan kerjaan yang bukan jadi passion kita. Ini akhir dari segalanya, enggak. Jadi kan itu batu loncatan, kumpulkan sebanyak-banyak pundi dan cuan-cuan dari situ untuk membangun yang menjadi passion Anda. Jadi seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ari. Alhamdulillah sekali Anda sudah bisa bercakap dengan baik. Teman-teman semua, ada pertanyaan nih yang aku mungkin missing di bacaan tersebut. Yang terakhir itu kan Kak Boya udah bilang kan soal discovery, development, deepening, sama ternyata terakhir itu adalah dukungan. Kalau mungkin teman-teman yang di sini sudah baca dan juga udah mengerti seberapa besar sih impact-nya dukungan itu terhadap kita untuk mengerti proses pengembangan interest kita. Oke, ada teman-teman yang bisa menjawab? Besar banget, Cuk. Kalau gue boleh ini ya, dukungan itu memang sangat berperan penting sih. Contohnya sekarang gini ya, kalau yang Ari bilang itu sebenarnya kalau gue pikir tadi itu sebenarnya related sama gue juga gitu. Karena sejujurnya apa yang gue jalanin bekerja di sini juga bukan passion gue gitu. Passion gue itu sebenarnya di writing sama di musik gitu kan. Cuman kan ya balik lagi karena orang tua tuh dulu bapak bercita-cita lu masuk sini, ternyata tanpa sadar gue masuk gitu, nggak ada apa-apa. Tapi ternyata ketika jalan ini sedang gue jalanin. Ketika kita punya circle aja yang ngedukung kita untuk ngelakuin suatu hal, itu kita bakal lakuin loh. Dari akhirnya seperjalanan hidup gue mulai dari lulus, dari bekerja hingga sekarang, hal yang pingin gue lakuin sekarang, hal yang pingin gue lakuin yang seharusnya sudah gue lakuin di umur 22 atau 21, itu baru terrealisasi sekarang. Karena apa? Karena gue didukung dengan teman-teman yang memang berpikir ke arah seperti itu gitu. Makanya sebenarnya sempet sih gue tuh malu gini, cocok nggak ya sebenarnya gue di umur segini tuh udah ngelakuin hal seperti ini, pantas nggak ya? Tapi gue nggak mau mikir
jangan berpikir seperti kebanyakan orang Indonesia. Jangan berpikir lu udah umur segini nggak pantas nih ngelakuin hal yang harusnya dilakuin di 22 atau di 23. Enggak. Tapi teman-teman gue yang memang dia umurnya jauh di bawah gue, mereka selalu dukung gue. Ayolah kak, kita gini. Gak usah malu. Yang namanya belajar itu kita bisa dapat mana aja dan di umur mana aja. Nah, makanya sekarang gue lagi mendalami mengulang kembali bareng-bareng sama Evan. Mungkin Evan tahu apa yang ingin gue capai. Ya udah, gue nggak perlu malu dengan apa yang udah gue lakukan. Yang meskipun yang kemarin gue ngerasa terlambat, gue nggak akan dijadikan terlambat. Apapun hasilnya, yang penting gue udah coba daripada tidak sama sekali. Itu sih, makanya dukungan dari orang-orang yang memang itu tuh sangat penting banget kalau menurut gue. Oke, well, terima kasih semua buat teman-teman atau Kak Buya juga yang udah jawab itu, karena udah dijelaskan banget bahwa ternyata dukungan itu menjadi hal yang penting untuk mendukung interest kita atau membangun diri kita dengan baik. So guys, please understand more about the toxic relationship, toxic zone, toxic Indonesian culture. So whatsoever we can say toxic positivity and the other thing yang kita merasa bahwa toxic itu kalian sendiri yang mengerti. Detox-nya itu adalah kalian sendiri. So the thing di buku ini tuh harus mengerti tentang detox. Ya gimana caranya kalian untuk mengendalikan toxic itu adalah diri kalian sendiri. Seberapa kuat Anda untuk mengerti diri, deepening self-care, self-love itu yang dimaksud. Bukan berarti bahwa kita self-love, kita self-care, tapi kita mengunggulkan self-ego kita dengan tanpa mendengarkan perkataan orang lain, dengan tanpa mengerti circle kita seperti apa. Udah bodo amat lah circle kita kayak gimana. Itu bukan yang kita maksud dengan self-care atau self-love ya guys. So thank you so much buat malam ini. I'm so happy. So Kak Buya bisa memilih salah satu orang yang untuk dijelaskan di chapter 7 di minggu depan. Cowok aja lah ya, biar enak ya. Kemarin cowok, sekarang cewek, sekarang balik lagi ke cowok. Mau coba dong penasaran dengan Isaac Sam. Apa Isaac? Namanya Isaac ya? Atau apa manggilnya? Isaac Sam? Iya, Kak Isaac Sam. Kak Isaac. Thank you. Oke, Kak Isaac yang akan menjelaskan di chapter 7. So see you next week. Tapi sebelum see you next week, aku boleh foto dulu dong ya buat update status. Oke. Kehidupan konten, say. Nah, bisa boleh on cam nggak? Kayaknya bisa on cam dulu. Oke. Kayaknya oke. One, so kita pasang muka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. 1, 2. Oh, Benny. Oke, then thank you. Oh, so kayaknya baru muncul. Oke, se. Oke, bentar. 1, 2. Oke, thank you so much. Buat teman-teman, makasih waktunya ya. Makasih buat energinya, waktu, kesempatan, dan lain sebagainya. See you next week.